Yang dianjurkan untuk disegerakan adalah membayar hutang. Kalau ada hutang tak cepat-cepat bayar. Karena itu kalau ada orang yang ada hutangnya tidak nak bayar lalu meninggal, maka nyawanya akan tergantung antara langit dan bumi. Makanya kalau ada hutang tak bayar memang bisa baru meninggal. Karena ada itu orang kalau ada hutangnya sama orang, tidak mau aku ketemu. Pergi di pengantin, ada tetangganya, ada hutangnya di situ, menghindar. Padahal aturannya itu di dalam agama, kalau ada utang tak sama orang, belum bisa kita bayar, kita tanya bilang mohon maaf, tidak ada. Tapi ada itu, biar baru ditelepon, tidak menangkap. Padahal mau dipanggil pergi tabligh akbar, akhirnya mau ditagih. Itu banyak sekarang begitu. Ditelepon mau dipanggil tabligh akbar karena gara-gara ada utangnya, tidak mau nangkat, akhirnya ditagih. Makanya itu kalau ada utang tak percepat bayar. Kemudian perlu diketahui ada dua kategori orang menghutang itu. Yang pertama ada orang yang menghutang berniat sekali untuk membayar utangnya, tetapi tidak ada uangnya. Ketika mati ini berdasarkan hadis Nabi, Allah yang bayar utangnya. Tapi ada tipe kedua, ada orang ada utangnya, ada uangnya, bisa mina bayar tapi mina tunda-tunda. Orang seperti ini tergantung nyawanya kalau meninggal kita. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Masyiral muslimin wal muslimat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah adalah kalimat yang membuktikan rasa syukur seorang hamba atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Olehnya itu tiada kata yang sepantasnya kita ucapkan kecuali kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Dan tiada kata yang membuktikan rasa cinta seorang umat terhadap Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan memperbanyak membaca salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati para guru-guruku semua yang ada di depan. Saya ini tenang-tenang dulu karena kukira penampilan ketiga, ternyata penampilan pertama balik. Padahal saya ini MC sebenarnya. Ini semua penceramah. Kemarin Ustaz Farid dipangkap saya MC-nya karena saya memang MC penceramah. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, di dalam kitab Nasaihul Ibad, Hatim Al-Aqsam meriwayatkan satu hadis Nabi yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ajalatu minasyaitan illa fi khamsi mawadi'ah." Sifat terburu-buru itu sifatnya setan, kecuali terburu-buru kepada 5 perkara. Yang mana itu 5 perkara merupakan sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, it'am dhaifi iza nazala. Yang pertama, terburu-buru menjamu tamu kalau ada datang. Jadi sifat terburu-buru itu sifatnya setan, kecuali terburu-buru terhadap 5 perkara itu sunnahnya Nabi. Yang pertama, terburu-buru menjamu tamu kalau ada datang. Jadi kalau ada tamu cepat-cepat jamu kasih makanan. Saya tadi pas berangkat, saya itu Pak berangkat subuh-subuh, belum sarapan pagi. Begitu tiba di sini ada penjual nasi kuning, kuliah di postingan grup, lapar semua anggota sehingga semua makan coto. Terpaksa singgahkan juga karena tuan rumah belum datang di masjid. Padahal itu anjuran Nabi, sunnahnya itu cepat-cepat jamu tamu kalau ada tamu tak datang.
Iya. Ibu-ibu ini kalau ada tamu tak cepat-cepat jamu ibu. Sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada juga itu orang kalau ada tamunya cerita jina tuan ini 2 jam cerita terus, tidak naik buatkan air panas. Begitu mau pulang tamunya bilang mau pulang, belum dibuatkan air panas. Kenapa mau pulang orang baru mau dibuatkan air panas? Padahal sunnahnya Nabi cepat-cepat jamu tamu. Kemudian yang kedua, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dianjurkan untuk disegerakan adalah menyegerakan menguburkan jenazah. Jadi kalau ada orang mati, jangan simpang, cepat-cepat proses pengurusannya. Karena kenapa? Manusia itu ibarat bangunan rumah. Itu rumah kalau dibangun paling pertama itu dibangun fondasinya, paling terakhir dibangun atapnya. Tapi kalau mau dirusak rumah, paling cepat dirusak apanya? Atapnya. Itu rumah kalau sudah tidak ada nih atapnya, walaupun tidak dirusak-rusak sendiri. Begitu juga manusia, ketika diciptakan paling terakhir diberikan adalah ruh. Tapi begitu mati, ruhnya pertama dicabut. Kalau tidak ada nih ruhnya manusia, mau apa disimpang? Kalau dikasih simpang itu rusak sendiri. Makanya percepat. Karena kenapa orang mati itu apabila orang saleh berteriak itu. Kalau sudah meninggal seseorang, dia orang saleh akan berteriak qaddimuni, qaddimuni, segerakan saya untuk dikubur. Karena kenapa? Dia sudah melihat tempatnya yang lebih indah. Tetapi kalau orang yang cilaka yang mati, semakin mau diantar ke kuburan, semakin berteriak, aina yashabu, mau kemanakan saya? Makanya itu jika ada orang yang meninggal di dalam agama, termasuk sunnah Nabi mempercepat proses pengurusannya. Kemudian yang ketiga yang dianjurkan untuk dipercepat adalah menikahkan anak kalau sudah mencapai umurnya. Kenapa ketawa ini di belakang? Sunnahnya Nabi itu percepat nikahkan anak kalau sudah bisa untuk menikah. Tetapi perlu juga dipahami Pak Bu, termasuk Pak Imam Desa tahu itu. Aturan sekarang, aturan undang-undang perkawinan di negara kita, laki-laki perempuan tidak boleh menikah sebelum usia 19 tahun. Ya. Pak Imam tidak boleh. Jadi anjuran agama dianjurkan dipercepat untuk menikahkan anak. Tetapi aturan negara kita 19 tahun baru boleh. Bagaimana kalau kebelet? Belum 19 tahun mau menikah, pergi di pengadilan agama mengajukan dispensasi perkawinan namanya. Karena kenapa? Saya sama bapaknya Pak Korwin di kampung kalau ada orang menikah sering saya disuruh menikahkan. Saya sedikit ditangkap polisi gara-gara menikahkan anak di bawah umur. Kenapa ada orang belum 19 tahun mau menikah? Begitu datang Kak sama bapaknya Pak Korwil, dia bilang, Pak Ustaz kita nikahkan. Bilang, Kak tidak beres ini anak tak. Nah bilang, tidak bisa Kak saya menikahkan, karena keluarga terpaksa saya nikahkan. Begitu selesai menikah, naik ke Makassar, bekerja suaminya, tinggal di kos. Tengah malam datang Pak polisi gerebek, dikira hanya orang pacaran, belum pasangan resmi. Dibangunkan sama petugas, Dek, ini statusnya apa? Sudah menikah Pak? Di mana buktinya? Mana buku nikahmu kalau sudah menikah? Tidak ada. Siapa yang nikahkan kok? Pak Ustaz. Itu toh jujurnya karena ada foto di HP-nya. Pas saya nikahkan, nah perlihatkanlah Pak polisi. Ini buktinya Pak, sudah kan menikah? Ini yang kasih menikah Kak. Baru jujurnya lagi, nah tanya Pak polisi, bilang ada nomornya ini. Kalau tidak percaya kita telepon nih Pak. Dede, napan resak. Untung toh itu tukang foto jago tongi memotret. Karena pas saya menikahkan saya berhadapan dengan mempelai laki-laki. Jadi itu tukang foto, nah foto Kak dari samping. Pas dilihat fotoku itu Pak polisi janggoku minaita malampe. Sehingga apa yang terjadi nak kira ke orang tua. Nah telepon Kak tengah malam nah bilang, Pak Kiai tabe. Nah kenapa Pak? Nah bilang pernah itu melakukan pelanggaran. Apa pelanggaranku Pak?
pernah menikahkan anak di bawah umur. Seandainya saya tidak kasihani anak cucu tak, ku jemput ki ini malam. Dalam hatiku nak kira kau orang tua ini. Tapi alhamdulillah karena janggokku nak kasihani ke Pak Polisi tidak jadi kena jemput. Itu mi tidak mau kak cukur-cukur janggokku. Itu mi saya Pak, orang yang diselamatkan oleh janggo tidak ditangkap oleh Pak Polisi. Tapi ada juga itu orang ditangkap gara-gara janggoknya dikira teroris. Tapi saya selamat gara-gara janggo karena nak kira ke Pak Kiai, tapi Pak Polisi. Kemudian yang keempat, yang dianjurkan untuk disegerakan adalah membayar hutang. Kalau ada hutang tak cepat-cepat bayar. Karena itu kalau ada orang yang ada hutangnya tidak nak bayar lalu meninggal, maka nyawanya akan tergantung antara langit dan bumi. Makanya kalau ada hutang tak bayar memang bisa sebelum meninggal. Karena ada itu orang kalau ada hutangnya sama orang, tidak mau aku ketemu. Pergi di pengantin, ada tetangganya, ada hutangnya di situ, menghindar. Padahal aturannya itu di dalam agama, kalau ada utang tak sama orang, belum bisa ki bayar, ditanya ki, bilang mohon maaf tidak ada. Tapi ada itu, biar baru ditelepon, tidak menangkap. Padahal mau dipanggil pergi tabligh akbar, akhirnya mau ditagih. Itu banyak sekarang begitu. Ditelepon mau dipanggil tabligh akbar karena gara-gara ada utangnya, tidak mau nangkat, akhirnya ditagih. Makanya itu kalau ada utang tak percepat bayar. Kemudian perlu diketahui ada dua kategori orang menghutang itu. Yang pertama ada orang yang menghutang berniat sekali untuk membayar utangnya, tetapi tidak ada uangnya. Ketika mati ini berdasarkan hadis Nabi, Allah yang bayar utangnya. Tapi ada tipe kedua, ada orang ada utangnya, ada mi uangnya, bisa mina bayar tapi mina tunda-tunda. Orang seperti ini tergantung nyawanya kalau meninggal gitu. Tapi rata-rata yang kedua banyak ibu-ibu ada utangnya, tidak nak bayar ki. Ada uangnya nak belikan bunga-bunga, nak belikan ipo, bangsa namanya. Tidak ada di sini. Tidak ada memang ibu-ibu itu mengaku. Kemudian yang terakhir yang dianjurkan untuk dipercepat kata Nabi adalah mempercepat taubat. Taubat jangan ditunda-tunda. Kenapa? Ada masa taubat sudah tidak diterima lagi. Di mana itu? Pulmi. Oh iya. Jadi yang terakhir ada masa taubat sudah tidak diterima lagi, yaitu di saat kita dalam keadaan sakratul maut. Kata Nabi, kalau nyawa sudah ada di kerongkongan, taubat sudah tidak diterima lagi. Yang kedua, di saat sudah ada tanda-tanda hari kiamat, sudah tidak diterima taubat itu. Ini dua merupakan rahasia Allah. Kita tidak tahu kapan ia datang. Olehnya itu, jangan menunda-nunda taubat, karena jangan sampai hari ini adalah kesempatan terakhir yang kita miliki. Saya kira itulah yang sempat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.